Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam tarbiyat Ramadan kita. Dan kali ini kita akan mengetengahkan berkenaan dengan renungan 10 akhir Ramadan. Sadarkah kita, saudaraku, sekarang kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Beberapa hari lagi Ramadan akan berlalu dari diri kita. Ia akan pergi dan akan segera berpisah dengan kita. Betapa sedihnya kita sebagai orang-orang mukmin yang mencintai Ramadan, yang senang dengan kehadirannya, akan ditinggalkan bulan suci mubarak itu. Ramadan akan menjadi saksi untuk kita tentang amalan baik maupun buruk yang kita lakukan. Ia akan menjadi saksi, akan yang membela kita atau menjatuhkan kita di hadapan Allah Ta'ala dengan apa saja yang kita titipkan padanya dari amalan-amalan kita. Masih teringatkah kita dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, namun dosanya tidak diampuni Allah Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam kategori ini. Saudaraku, masih ada sisa waktu, masih ada kesempatan untuk kita. Karena itu mari kita lebih serius lagi dalam beribadah di beberapa hari ini, serta memperbaiki terus-menerus keadaan kita. Rasulullah pun di dalam hadis pernah bersabda bahwa jika dalam 10 hari terakhir Ramadan masih merasa ada kelemahan diri, hendaknya jangan sampai mengganggu 7 malam terakhirnya. Jangan berkecil hati, saudaraku. Terus hidupkanlah beberapa malam terakhir ini dan yakinlah dengan sabda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya. Perbanyaklah istighfar dan panjatkanlah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai ampunan, maka ampunilah kami, ampunilah aku. Kita memiliki Rob yang Maha Pengampun, penyayang. Namun Tuhan kita itu meminta kita berjuang sampai akhir. Lakukan apapun agar dosa diampuni, kecintaan Allah dapat kita raih. Seorang juara sejati tidak akan berhenti berlari sampai ia menyentuhkan kakinya di garis finish. Jadikanlah akhir Ramadan sebagai momentum ketakwaan sampai akhir hayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Allah Ta'ala berfirman, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal kematian. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Saudaraku, kita sama-sama mengetahui bahwa Ramadan adalah kesempatan istimewa bagi kita orang-orang mukmin melakukan perubahan, perbaikan, dan menempa diri. Dan kita tahu bahwa setiap manusia pasti memerlukan perubahan diri lebih baik. Meskipun tadinya manusia itu keras kepala, keras hati, di suatu waktu pasti akan berubah. Pasti akan menginsapi dan menyadarkan diri, sadar bahwa dirinya berada dalam kelemahan. Teringat sabda Imam Zaman Imam Mahdi alaihissalam bahwa setiap kita membutuhkan perubahan sejati. Selalulah risau memikirkan bagaimana supaya di dalam diri timbul suatu perubahan suci. Tujuan kalian ada di dalam jemaah ini adalah ciptakanlah oleh kalian suatu perubahan dalam diri kalian. Adakanlah perubahan sedemikian rupa sehingga kalian dengan itu dapat mengatakan pada diri sendiri bahwa aku sudah berubah. Saudaraku, ingat sabda beliau ini, aku sudah berubah. Ini perlu kita camkan di dalam diri kita. Untuk itu, raihlah ilmu tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, dan benar-benar jadilah insan yang baru. Lakukanlah taubat dengan hati yang jujur di hadapan Allah Ta'ala. Itulah pesan Hadrat Aqdas Imam Mahdi alaihissalam. Saudaraku, hendaklah di
di beberapa hari di penghujung Ramadan ini, kita senantiasa memusatkan perhatian ke arah pensucian dan kebersihan diri. Karena Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka, mencintai terhadap orang-orang yang bertobat. Allah pun suka kepada mereka yang mensucikan dirinya. Bukankah dia juga berfirman, Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah bagi seseorang yang mensucikan diri. Setelah itu hendaknya kita juga selalu cemas memikirkan bagaimana cara membuat Allah senang, ridho pada kita. Juga senantiasa menyesali dan merasa malu terhadap kondisi kehidupan yang pernah dialami atau dilalui sebelum masa tobat ini. Huzur Hadrat Khalifah kita pun bersabda bahwa dengan taubat manusia telah menjalin perdamaian dengan Allah Ta'ala. Untuk itu saudaraku, berdamailah dengan Allah yang maha baik itu. Kita perlu banyak merenung dan introspeksi diri di beberapa hari ini saudaraku. Selama ini mungkin kita banyak dosa, terlalu lama tidak mendekat pada Allah, lupa atau sengaja menjauhi dia, bahkan mungkin memutuskan hubungan dia dengan cara tidak sembahyang atau sholat kepadanya. Allah itu Tuhan yang selalu tidak rela loh hambanya berada dalam keduniawian serta kesenangan kepada keburukan. Dia selalu mencari cara bagaimana hamba-hambanya bisa keluar dari keadaan-keadaan seperti itu. Karena Allah juga sangat tidak senang melihat manusia berada dalam lumpur dosa. Ketahuilah Allah Ta'ala berfirman, wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi dan binasalah orang yang senang dalam kubangan dosa-dosa. Untuk itu saudaraku, jangan mengotori diri dengan kotoran-kotoran dosa terlalu banyak, melampaui batas. Jangan pula terlalu lama asik dalam kolam-kolam keruh yang bisa membuat kita terpeleset dan jatuh. Teringat nasihat Imam Mahdi alaihissalam, yang tidak bertobat dari dosa adalah orang-orang yang menyenangi daripada dosa-dosa. Saudaraku, bersegeralah keluar dari keadaan-keadaan seperti itu, karena kini Tuhan sedang banyak turunkan azab dan bencana. Mazhar Kamil Rasulullah SAW bersabda, masa sekarang ini adalah zaman bala bencana, wabah terus merebak di mana-mana. Untuk itu, berusahalah menjadi orang soleh, jadilah muttaqi. Tetapi jika hal itu sangat sulit dilakukan, seluruh atau setiap kita, paling tidak dalam satu rumah ada satu saja orang soleh, itu sudah istimewa. Karena apa? Keberadaan orang soleh menjadi keberkatan bagi banyak orang di sekitarnya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, jika saja ada satu orang soleh di dalam rumah itu, maka seisi rumah akan tetap diselamatkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menunda azab dan bencana karena semata-mata orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahnya saling menyayangi satu sama lain dengan saudara-saudaranya, saling menyayangi satu sama lain karena Allah Ta'ala. Orang-orang yang selalu sujud kepada Allah Ta'ala dan bertahajud kepadanya. Ini istimewa saudaraku. Jika kita menjadi orang soleh, maka Allah Ta'ala akan melindungi kita dari mara bahaya. Bahkan orang-orang di sekitar kita akan mendapatkan keselamatan. Karena Allah, atau demi kita, demi orang soleh, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku, hindarilah pula setiap keburukan. Laluilah masa ini dengan doa-doa. Karena begitu banyak keburukan mengemuka di masa ini. Di antaranya adalah banyak orang yang berlisan tidak bersih, tidak jujur, suka mencaci maki saudaranya, menyakiti hati orang lain, berghibat dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa kelancangan lidah merupakan bukti kalbunya kosong dari ketakwaan sejati. Dan sarana untuk membuat lidah menjadi beradab hanyalah rasa takut terhadap Allah dan ketakwaan sejati, kata Hadrat Masih Maud alaihissalam. Untuk itu saudaraku, menangis harulah kita terus-menerus siang dan malam. Segeralah lumuri diri dengan istighfar dan doa-doa serta kesucian. Terus adakan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Takutlah kepada hukuman dan laknat Allah yang turun dari langit, yang mana jika laknat itu menimpa seseorang, tidak
ada yang mampu menghalanginya, pasti menjadi hancur tak tersisa. Orang mukmin yang takut kepada Allah, bukan demi kepentingan tertentu, Allah akan menjauhkan rasa takutnya, kata Huzur Ayatullah Ta'ala bin Nasril Aziz. Beliau juga bersabda, barang siapa bertumpu sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, akan diselamatkan. Untuk itu, segeralah minta perlindungan dan pertolongan Allah Ta'ala, agar dilindungi dari segala mara bahaya. Saudaraku, begitu juga, jika kita banyak dosa, jangan sungkan mendekat padanya. Jangan segan berdoa, karena banyak keburukan yang ada di dalam diri kita. Ramadan di beberapa hari ini, kesempatan dimakbulkan doa-doa kita. Orang-orang yang berdosa sama sekali hendaknya jangan berhenti berdoa, karena menganggap dosanya begitu banyak. Allah tidak menyia-nyiakan hamba-hambanya. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memperbaiki diri, menjalin hubungan kembali pada Allah Ta'ala, berdamai dengan Allah Ta'ala. Saudaraku, Zil Rasulullah SAW bersabda, ini sama sekali bukanlah kebiasaan Allah. Seseorang yang menjatuhkan diri dengan penuh penghambaan di hadapannya, dia binasakan dan kalahkan. Atau dia berikan kematian yang hina kepadanya. Tidak, Allah tidak seperti itu. Dia maha baik. Anda tahu bukan bahwa dia maha Rahman dan Rahim pada hamba-hambanya. Saudaraku, siapa yang datang kepadanya, dia sekali-kali tidak akan menyia-nyiakannya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Allah menginginkan dari hambanya supaya tidak menggemukkan keinginan hawa nafsunya di hadapannya, tetapi secara murni tunduk kepadanya. Jadi dengan ini insya Allah Ta'ala kita akan diselamatkan dari mara bahaya, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita upaya-upaya untuk mendekatkan diri padanya tidak akan disia-siakannya. Saudaraku, ketahuilah bahwa Allah akan selalu setia menunggu hamba-hambanya kapan waktunya mendekat padanya. Untuk itu, janganlah segan mendekat pada Allah Ta'ala, meskipun berjuta-juta dosa ada di dalam diri kita. Dia itu Rahman, sayang, dan penerima taubat. Dia selalu rindukan hamba-hamba yang menyesali dirinya dan adakan perbaikan diri. Dia suka mendengarkan ratap tangis kita. Dia rindu akan keluh kesah daripada hamba-hambanya. Seberapa dalam sih diri kita tenggelam dalam dosa-dosa? Dia akan tetap mau menerima kita. Sungguh baik Tuhan kita itu. Jika kita berjalan menuju kepadanya dengan mungkin pelan-pelan, dengan penyesalan, berharap ingin mendapatkan keridhoannya, Allah akan berlari kencang menuju kepada kita dan memegang tangan kita, mengulurkan kasih sayangnya, dan akan menjadikan kita miliknya. Imam Zaman alaihissalam bersabda, suatu karunia besar dari Allah Ta'ala adalah dia tetap membuka pintu taubat dan mengampuni dosa hamba-hambanya yang ingin kembali. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk itu kita harus merenungi diri kita. Kita harus berpikir, kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, dan mungkin diri kita ini angkuh, kita juga memiliki kesombongan. Itu kita harus berusaha keluar dari ranah semacam itu. Saudaraku, untuk itu kita lunakkan hati kita, kita rontokkan kesombongan, keakuan kita pecahkan, jatuhkan kekerasan hati kita, menangis padanya, meratap padanya, berkeluh kesah, bersujud di hadapannya lama, dengan cara begitu lama sujudnya. Insya Allah Ta'ala Allah mendekat pada kita. Berdoalah untuk perlindungan bagi diri kita dan orang-orang kita cintai juga. Saudaraku, ada ribuan orang di luar sana yang tidak berdaya, berada dalam kesulitan, diambang kehancuran iman, dan tidak memiliki kemampuan untuk melihat cahaya Allah Ta'ala. Kita juga harus segera membisikkan ke telinga mereka bahwa di depan sana ribuan mara bahaya sedang berkecamuk. Ribuan bahaya sedang mengancam diri manusia, terutama kepada mereka yang tidak segera bertobat pada Allah Ta'ala. Siap melunakkan siapapun yang tidak segera berdamai dengan Allah Ta'ala, memohon belas kasihnya. Doakanlah juga saudara-saudara kita seperti itu, agar memiliki ketertarikan seperti kita kepada Allah Ta'ala. Jangan lupa juga,
Amalkan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berilah sedekah pada saudara-saudara, kepada manusia, kepada siapapun, apapun agamanya, apapun golongannya. Lembutkanlah lidah, lembutkanlah hati, jadikan istighfar kebiasaan kita. Selanjutnya, saudaraku, perhatikan pula nasihat Hadrat Imam Mahdi wakil Rasulullah SAW di zaman ini, bahwa pahamilah selama di dalam diri tidak ada amal soleh, sekedar iman saja tidaklah memberikan faedah. Janganlah menjalani hidup ini dengan kelalaian. Untuk itu saudaraku, orang yang tidak menjalani hidup dengan kelalaian sama sekali tidak mungkin terperangkap dalam bala musibah yang ada di luar kemampuannya. Jika kita hidup seperti orang-orang duniawi, amat tidak ada manfaatnya sedikit pun telah menerima Imam Zaman alaihissalam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun memberitahukan kepada umatnya, jika sewaktu-waktu menghadapi zaman yang penuh kegelapan, penuh kengerian, segala mara bahaya mengancam, kerusakan merajalela, sujud 1 kali lebih baik daripada dunia seisinya. Sabda beliau ini mengisyaratkan kepada zaman kita ini, saudaraku. Untuk itu, patutlah kita memperhatikan petunjuk Imam Zaman alaihissalam juga, bahwa bangunlah di waktu malam dan berdoalah supaya Allah Ta'ala memperlihatkan jalannya kepada kita, melindungi kita. Bertobatlah kalian dengan hati yang benar, bangunlah untuk tahajud, kata beliau. Berdoalah, perbaiki diri dan luruskan hati. Tinggalkanlah kelemahan-kelemahan dan buatlah ucapan serta amalan kalian bersesuaian dengan kehendak Allah Ta'ala. Jika kalian menginginkan supaya kalian meraih keberhasilan dunia dan akhirat, terapkanlah kesucian. Masya Allah. Perlu kita perhatikan sabda beliau yang begitu baik, yang begitu indah ini. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita juga perlu terus-menerus mengadakan kedekatan pada Allah Ta'ala yang maha segalanya itu, dan memanjatkan doa-doa. Lebih-lebih di beberapa hari terakhir di penghujung Ramadan ini. Dalam hal ini kita juga perlu memperhatikan kehidupan Rasulullah SAW, bahwa segenap tumpuan beliau SAW hanyalah doa, dan dalam setiap kesulitan hanya doalah yang beliau lakukan. Dalam setiap permasalahan, dalam menghadapi apapun itu, Rasulullah selalu berdoa pada Allah Ta'ala. Siapalah yang tahu apa yang bakal terjadi di hari ini dan apa yang bakal terjadi di hari esok. Orang-orang telah lalai dan melupakan Allah, mereka tenggelam dalam kegembiraan. Namun orang-orang yang telah menemukan Allah, mereka senantiasa siap menghadapi kehidupan yang pahit, siap menghadapi keadaan mengerikan sekalipun. Berbeda dengan orang-orang yang lalai, mereka bakal menemukan kerugian. Saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum saya akhiri daripada daras Ramadan ini, perlu disampaikan sabda huzur yang disampaikan dalam kesempatan tanggal 15 Mei 2020 yang lalu, yang disampaikan sekretaris beliau, bahwa kita berada dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berdoalah sedalam-dalamnya, kata beliau, agar Allah yang Maha Kuasa melindungi kita, melindungi jemaat ini dari segala bentuk kejahatan. Selama 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, bersujudlah di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bahkan lebih hebat lagi dari sebelumnya. Berdoalah dan memohon kepada Allah Ta'ala dengan kerendahan hati, agar Dia dapat memberikan kita rahmat-Nya. Inilah yang dipesankan oleh huzur kita yang tercinta. Saudaraku, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat di dalam kebaikan, di dalam memperbaiki diri. Semoga di dalam kesempatan Ramadan ini semua amal baik kita, ibadah kita, sujud-sujud kita, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari setiap kita hendaknya berdoa kepada Allah Ta'ala dan menyibukkan diri di dalam kesucian, memanjatkan banyak istighfar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.